صفوفكم فإن التسوية صفوفكم إن تمام الصلاة. استووا استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan berkah dan rahmatnya, kita semua dapat melangkahkan kaki ke sebuah masjid yang insyaallah Allah ridhoi. Karena pada pagi hari ini kita ada dalam suatu keadaan yang insya Allah mulia, karena kita sedang melaksanakan saum, yaitu salah satu dari sekian banyak ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kita juga sedang berada di dalam suatu tempat yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan berkah di dalamnya, yaitu Baitullah, Baitur Rahman, Baitur Rahim, Baitul Aziz wa Baitul Atiq, yaitu masjid, di mana masjid dulu waktu zaman Rasulullah adalah tempat serbaguna. Jadi orang mau menyelesaikan hukum dulu di masjid, orang menuntut ilmu dulu di masjid, orang sholat dulu di masjid, orang persiapan perang dulu di masjid, orang mengumpulkan sedekah dulu di masjid. Oleh karena itu insya Allah di masjid adalah tempat yang barakah. Oleh karena itu Allah telah membimbing kita ke dalam langkah yang insya Allah barakah, yaitu melangkahkan kaki kita ke masjid. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, karena kalau saya sebutkan semuanya bahkan tidak akan cukup waktu. Kalau saya sebutkan dari pagi sampai malam, insya Allah nikmat Allah itu tidak akan pernah habis kita sebutkan. Lalu salawat dan salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, nabi kita, suri tauladan kita, nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang telah membawa umatnya dari zaman yang gelap gulita sampai kepada zaman yang terang menerang, dari zaman yang penuh dengan tebasan pedang sampai kepada zaman yang penuh dengan kasih sayang. Kalau kata dai-dai yang khultum, biasanya yang masih kecil-kecil, dari zamannya naik onta sampai naik Toyota, dari zamannya naik kuda sampai naik Avanza, istilah ya. Di mana Rasul kita ini yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah adalah seorang nabi yang istimewa, Pak. Istimewanya dari mana? Karena dulu setiap nabi sebelum beliau itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Diutus kepada kaumnya masing-masing. Tapi Nabi Muhammad itu diutus rahmatan lil alamin, untuk semuanya, lil alamin. Jadi seluruh muka bumi sekarang itu nabinya Nabi Muhammad.
wala nabiyya wala rasula ba'dah amma ba'du, dan tidak ada nabi setelahnya. Oleh karena itu berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan apa yang beliau sampaikan juga, yaitu balagha anni walau ayat, sampaikan walau seayat. Dan insya Allah yang ingin saya bahas di sini adalah satu firman Allah, Quran surat Al-Kahfi ayat 109 kalau tidak salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Artinya apa? Tidak akan cukup satu lautan. Jadi lautan di seluruh muka bumi ini itu nggak akan cukup. Untuk apa? Menulis kalimat-kalimat Tuhanmu. Tuh, Pak. Makanya kalau ada bapak mungkin pengarang buku novel dan lain sebagainya, itu biasanya tinta satu, ya kalau sekarang pulpen kan udah ada tintanya itu, Pak. Kalau dulu harus ada apa namanya, kayak mungkin wadah gitu, di dalamnya ada tintanya gitu. Nah itu mungkin wadah yang nggak terlalu besar pun udah cukup buat nulis satu buku, satu kitab. Tapi ini kata Allah, jikalau seluruh lautan dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanmu, artinya apa? Ilmu-ilmu Allah di sini itu tidak akan cukup, bahkan ketika didatangkan jumlah yang sama. Oleh karena itu, ini menunjukkan berarti ilmu Allah itu luas sekali. Bahkan ketika lautan dijadikan tinta pun gak akan cukup. Oleh karena itu, menuntut ilmu agama itu adalah suatu hal yang wajib. Sebagaimana kata Rasul, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Karena jikalau kita misalkan punya umur 60 tahun, Mbak, kita pakai semuanya buat menuntut ilmu, itu nggak cukup. Bahkan ketika kita dikasih umur 1000 tahun pun nggak cukup untuk menuntut ilmu Allah. Tetapi sekarang Masya Allahnya adalah kita kaum muslimin ketika di SMP atau SMA, satu minggu kira-kira cuman 1 atau 2 jam pelajaran agama. Ini miris. Saya di Ma'had setiap hari belajar, dan saya pun merasa diri saya semakin kurang. Masih jauh dari kata sempurna, bahkan tidak akan mungkin. Tetapi ini 1 minggu cuma 1 atau 2 jam. Oleh karena itu ini jelas kurang sekali. Makanya kita generasi Islam adalah suatu generasi yang harus menuntut ilmu Islam tadi. Bahkan Imam Bukhari ketika beliau menuntut ilmu, itu diriwayatkan beliau pergi ke Basrah berapa kali, ke Kufah berapa kali, ke Baghdad berapa kali untuk menuntut ilmu, satu ilmu hadis saja, hadis. Tapi hasilnya adalah pujian para ulama kepada beliau. Maka dikatakan tidak ada seorang ahlul hadis di kolong langit dan di atas bumi yang lebih hebat, yang lebih fakih dalam urusan hadis daripada Imam Bukhari tadi. Bahkan kalau kita ceritakan, Pak, ulama-ulama itu ketika menuntut ilmu itu mereka banyak mengorbankan waktunya dan semuanya mereka korbankan. Bahkan ada ulama yang mengatakan, untuk ilmu engkau serahkan dirimu, baru ilmu akan menyerahkan sebagian darinya. Jadi ilmu tidak akan menyerahkan sebagian dari dirinya kecuali engkau memberikan ataupun menyerahkan semua dirimu untuk ilmu. Artinya apa? Kita harus lelah semuanya, Pak. Waktu korbankan, harta korbankan, semua yang kita punya korbankan untuk ilmu, maka nanti ilmu akan membagi sebagiannya untuk kita. Makanya ini ada satu kisah dari salah seorang tabi'in. Jadi tabi'in ini namanya Rabi'ah Ar-Ra'i. Ada yang pernah dengar? Rabi'ah Ar-Ra'i. Pernah dengar? Pernah. Rabi'ah Ar-Ra'i ini adalah salah satu syekh, salah satu ulama yang faqih. Nah, beliau punya ayah namanya Faruk. Faruk ini dulu adalah seorang budak dari seorang gubernur namanya Ziyad bin Ar-Rabi. Nah, ini kadang orang salah kaprah, dikira bapaknya ini Ziyad bin Arabi, padahal bapaknya ini budaknya tadi, Faruk.
Ziyad bin Ar-Rabi punya budak. Nah, waktu perang lawan Persia, Ziyad bin Ar-Rabi ini berperang, dia berjihad di jalan Allah dengan benar-benar sekuat tenaganya. Banyak musuh yang tumbang di ujung mata pedangnya, di ujung tombaknya, di ujung arrow atau anak panahnya. Banyak yang mati nih. Budaknya Faruk nggak mau kalah. Dia juga banyak membunuh kaum musyrikin. Banyak dibunuh di situ. Akhirnya apa? Karena kegigihan perang dan jihad fisabilillah dari Faruk tadi ini, akhirnya Ziyad bin Ar-Rabi menghadiahkan kemerdekaan. Maka setelah merdeka, akhirnya Faruk ini tadi ke Madinah, membawa sebagian harta rampasan perang. Di situ dia menikah dengan seorang gadis, lalu punya anak. Nah, anak ini belum sempat dinamai karena waktu itu posisinya masih di dalam kandungan. Faruk tadi ini tidak bisa dibilang apa ya, mendapatkan panggilan jihad lagi. Maka dia berjihad lagi. Berjihad lagi. Tidak pulang dia. Bertahun-tahun tidak pulang. Maka kata Faruk tadi, dititipkanlah sebagian hartanya kepada istrinya. Wahai istriku, ini ada harta. Hartanya banyak, Pak. Mungkin kalau di sini sekitar 200 atau 400 juta mungkin ya. Misalkan ya, dititipkan kepada istrinya. Pada itu posisinya 30.000 dinar atau 30.000 dirham enggak. Itu dititipkan. Misalkan 400 juta. Ini cukup untuk hidup kamu selama saya pergi gitu. Faruk pergi, maka di situ istrinya pegang duit 400 juta tadi, Pak. Pegang duit segitu, bertahun-tahun Faruk nggak pernah pulang. Makanya banyak berita simpang siur. Kalau dulu, Pak, nggak ada HP, nggak ada media. Jadi orang kalau misalkan udah pergi, ya berita yang masuk itu berita cuman simpang siur aja, masih kemungkinan. Makanya ada yang mengatakan beliau sudah syahid, ada yang mengatakan beliau sudah punya keluarga lagi di sana, ada yang mengatakan dan banyak pendapat lagi gitu. Akhirnya bertahun-tahun dididik ini anaknya, dikasih nama Rabi'ah. Setelah sekitar 30 tahun kemudian atau beberapa tahun, Faruk ini pulang, Pak. Faruk pulang, di situ dia nenteng tombak. Dan karena posisinya sudah 30 tahun, itu udah nggak kenal lah gitu. Karena gampangnya sekarang tuh anak muda, SD ke SMP, SMA, udah lama nggak ketemu, pas ketemu lagi udah pangling. Pas ketemu lagi, udah glow up nih. Nah, kalau ini Faruk mungkin karena faktor usianya tadi sudah tua, makanya tidak dikenal lagi. Ketika itu dia lihat rumahnya. Ini rumah yang dulu dia beli dengan uangnya tadi. Karena dia yang punya rumah, dia masuk aja. Masuk. Tapi karena orang nggak kenal dia, tiba-tiba ada yang nyaut. Woi, siapa kamu? Dikiranya maling, Pak. Dikiranya maling. Disambut di situ, kata Faruk apa? Ini rumah saya. Mana ada, ini rumah saya gitu, kata yang punya rumah tadi. Akhirnya di situ bergulat. Tua. Orang Arab dulu tua gulat deh. Tua pun masih kuat gulat, masih kuat berperang. Meskipun usianya sudah lanjut, tapi masih kuat perang. Makanya di sini tadi, setelah bergulat sekian lama, akhirnya Faruk ini kalah karena mungkin faktor usia tadi dengan anaknya Rabi'ah. Gulatnya dengan anaknya Rabi'ah. Digulat, dikunci, itu tetangga pada datang semuanya. Kata Rabi'ah apa? Demi Allah tidak akan saya lepaskan lelaki ini kecuali di depan hakim, kata gitu. Nah, ibunya yang tahu bahwa itu suaminya itu Faruk, akhirnya apa? Itu ayahmu. Setelah tahu itu ayahnya dicium, dipeluk dan lain sebagainya. Nah, Faruk ini nggak tahu kalau anaknya itu adalah seorang syekh. Maka ketika dia ke masjid, dia ngelihat ba'da sholat itu orang banyak yang kumpul, banyak yang ingin mereguk ilmu langsung dari sumbernya, dari syekhnya ini tadi. Tapi Rabi'ah ini nggak lihat siapa syekhnya. Akhirnya ditanya, siapa syekhnya tadi? Maka kata orang Arab Baduy, itu adalah Rabi'ah. Rabi'ah siapa?
Rabi'ah Ar-Ra'i julukannya. Siapa binnya? Maka dibilang Rabi'ah bin Faruq. Seketika dia menangis karena anaknya sudah menjadi ulama besar. Anaknya sudah menjadi ulama besar. Istrinya itu takut, Pak. Kenapa takut? Karena dulu uang 400 jutanya itu dibiayakan untuk biaya pendidikan anaknya, Pak. Takutnya Pak, suaminya akan marah karena 400 jutanya ini ludes semuanya hanya untuk pendidikan anaknya. Makanya ketika Faruq bertanya lagi, di mana uang 400 juta yang dulu saya tinggalkan, atau 30.000 dinar yang dulu saya tinggalkan? Uangnya telah saya simpan di tabungan untuk hari di mana anak-anak dan harta tidak bisa atau tidak berguna. Di mana itu? Telah saya gunakan untuk mendidik anakmu. Maka di situ kata Rabi'ah apa? Demi Allah saya ridho. Demi Allah saya ridho. Uang 400 juta hilang. Uang 400 juta hilang. Makanya dalam mendidik seseorang, kadang orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok itu nggak tanggung-tanggung. Kalau kita hitung pakai matematika manusia ini susah. Nggak masuk. Kenapa? Dulu waktu saya mau dimasukkan ke ma'had, orang tua saya sempat ada problem, dipecat. Terus karena umi saya juga ba'da melahirkan, jadinya uangnya memang dipakai untuk biaya melahirkan tadi, Pak. Dipakai full ke situ. Dan waktu itu saya juga nyari pondok kemana-mana, sampai saya pernah ke Jawa. Itu kan tiketnya lumayan, Pak, dari Jakarta ke Pekalongan itu bolak-balik. Sampai di pondoknya itu cuma menerima santri 50 orang, sedangkan saya nomor antrian 100 sekian. Padahal dibilangnya hari Ahad itu mulai daftar, yang paling cepat dia yang dapat gitu. Saya datang 6:30, ternyata yang ngantri udah dari jam 12.00 lewat 1. Jam 12:01 udah ada yang ngantri, udah ada yang mulai ngisi jam 3. Dan itu jam 4 pagi kurang lebih itu udah full. 50 santri. Saya datang 6:30 udah telat, udah nggak dapet. Ujungnya apa? Allah Subhanahu wa taala akhirnya menakdirkan saya untuk masuk pondok saya yang sekarang di Al-Furqan Cilengsi ini. Kalau kita hitung dengan matematika, orang tua saya dipecat, uangnya buat biaya melahirkan, belum lagi dipakai bolak-balik ke Jawa dan lain sebagainya. Itu tidak akan cukup, Pak. Karena kalau dihitung-hitung, setidak-tidaknya 1 bulan 1 juta. Untuk apa? Biaya SPP 800 sekian. Belum lagi mungkin uang jajan dan lain sebagainya. Minimal ya, minimal 1 juta, Pak. 1 juta dikali 10 bulan udah 10 juta. 1 tahun 12 juta. Saya sekarang tahun ketiga, kurang lebih. 12 dikali 3, 36 juta. Kalau hitung-hitungan matematika mau dapat duit dari mana? Kalau dipikir mendingan saya nggak mondok nanti beli motor dan lain sebagainya. Kalau dipikir-pikir mendingan saya nggak mondok nanti beli HP yang bagus dan lain sebagainya. Tapi Pak, orang tua saya berpikir bukan gimana ya? Ini kenikmatan yang sementara gitu mereka pikirnya. Tapi yang mereka pikirkan adalah ketika saya meninggal, anak saya bodoh, maka siapa lagi yang mau menyolatkan saya? Siapa lagi yang mau memandikan jenazah saya? Siapa lagi yang mau mengurus saya? Makanya orang tua saya itu berusaha, Pak. Mereka mungkin kurang dalam ilmu, tapi mereka ingin anaknya bisa menuntut ilmu tadi, Pak. Makanya matematika Allah dalam menuntut ilmu tadi, insya Allah Allah bantu. Kalau kita nggak mau memasukkan anak kita ke pondok, atau kita yang mungkin tidak mau masuk ke pondok karena lantaran orang tua kurang biaya, insya Allah Allah bantu, Pak. Insya Allah Allah bantu. Alhamdulillahnya, Pak. Saya sekarang tahun ketiga dan insya Allah saya lanjut. Oleh karena itu ini harusnya menjadi spirit buat kita, harusnya menjadi sebuah semangat buat kita agar lebih semangat dan giat lagi untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin sampai sini aja ya kali ya, Pak. Nah, waktu juga. Ya mungkin hadza minni syukran ala husni ihtimamikum.
Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.